Sabtu 13 April, ratusan peluru kendali dan pesawat tanpa awak Iran menyerang Israel. Israel dan sekutunya mengklaim berhasil menembak jatuh lebih dari 90% serangan tersebut. Di sisi lain, serangan militer Iran tersebut sedikit membuka tabir kemampuan tempur Iran, juga Israel. Iran saat ini dikuasai rezim diktator yang menyebabkan sulitnya memperoleh data pertahanan asli mereka. Tapi banyak ahli menduga kekuatan militer Iran sebenarnya tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan karena negeri tersebut mengalami embargo ekonomi maupun militer sejak tahun 80-an. Dan hal ini menyebabkan akses terhadap persenjataan canggih menjadi sangat terbatas. Secara kuantitas jumlah persenjataan militer Iran memang di atas Israel. Namun hingga kini, mayoritas inventaris persenjataan Iran masih merupakan sisa-sisa pengadaan tahun 70-an seperti F-4, F-5, hingga F-14. Saat negeri tersebut belum mengalami embargo. Iran kemudian berupaya memodernisasi persenjataan mereka dengan upgrade di dalam negeri, namun tidak diketahui tingkat kecanggihannya. Pembelian alutsista baru memang dilakukan namun terbatas dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Berdasarkan data Military Balance 2024, Iran menghabiskan anggaran lebih dari 7 miliar dolar Amerika untuk belanja pertahanan. Saat ini, Iran mengoperasikan 1.500 tank, 1.250 kendaraan tempur, 19 kapal selam, 9 kapal korvet, 265 pesawat tempur, hingga 116 pesawat angkut. Mayoritas usia alutsista ini sudah sangat tua. Meski demikian, Iran juga memberdayakan industri dalam negeri mereka, terutama untuk memproduksi senjata-senjata seperti peluru kendali dan drone. Pilihan ini diambil karena biaya produksi dan operasional yang lebih murah dibanding alutsista konvensional, namun memiliki daya gentar yang cukup tinggi. Karena diproduksi di dalam negeri, jumlah maupun tingkat kecanggihan drone dan rudal Iran ini sulit diketahui secara pasti. Sementara Israel menikmati keleluasaan membangun angkatan perang yang canggih. Inventaris alutsista Israel saat ini didominasi buatan Amerika Serikat dengan tingkat teknologi paling mumpuni. Angkatan udara Israel misalnya mengoperasikan jet siluman F-35 serta ratusan F-16 dan F-15. Di darat, Israel mengoperasikan tank Merkava buatan anak bangsa Israel. Seperti halnya Iran, industri pertahanan dalam negeri Israel juga mampu memproduksi berbagai jenis persenjataan, mulai dari drone, peluru kendali, hingga sistem pertahanan udara Iron Dome yang diklaim berhasil menangkal serangan rudal Iran. Sepanjang 2023, Israel menghabiskan lebih dari 19 miliar dolar Amerika untuk belanja pertahanan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pasca serangan Hamas pada 7 Oktober dan serangan Iran beberapa waktu lalu. Tapi yang juga menjadi atau menambah kompleksitas adalah bahwa mereka itu bukan satu versus satu, tapi Israel punya sekutunya masing-masing, Iran juga punya sekutunya masing-masing, dan juga proksi-proksinya. Jadi ketika kita membandingkan kekuatan Israel dan Iran, kita juga harus membandingkan atau memasukkan juga variabel kekuatan dari negara-negara, kelompok-kelompok maupun aktor-aktor non-negara yang membantu masing-masing pihak. Lalu, pasca serangan Iran beberapa waktu lalu, apakah konflik akan semakin panas? Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel meminta negara Yahudi itu menahan diri. Bahkan, Amerika juga menyebut tak akan ikut campur jika Israel kembali melakukan serangan ke Iran. Banyak faktor yang membuat negara-negara di luar Timur Tengah itu tidak ingin eskalasi semakin parah di Timur Tengah. Misalnya kalau di Amerika itu mereka akan beberapa bulan lagi mulai masa pemilu. Kemudian di Eropa sendiri perang Ukraina juga belum selesai. Begitupun di Indo-Pasifik, di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea, Asia Timur, Selat Taiwan itu juga ketegangan masih tinggi. Jadi kemungkinan sih akan berupaya diredam apa yang terjadi di Timur Tengah. Kemungkinan perang terbuka antara Iran dan Israel dinilai relatif kecil. Salah satunya adalah karena alasan geografis, yaitu jarak daratan dan laut antara Iran dan Israel cukup jauh. Doktrin pertahanan dan persenjataan yang dimiliki oleh kedua negara tidak memungkinkan untuk proyeksi kekuatan atau force projection jarak jauh dan dalam waktu yang cukup lama untuk melakukan invasi. Karena itu, jika terjadi peningkatan konflik, maka yang terjadi adalah serangan udara presisi dari pihak Israel atau serangan rudal dari pihak Iran atau sekutunya di kawasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.